ujung, kemudian ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini pukul 22.30 saya akan coba bikin video. Mohon maaf nggak bisa keras-keras karena sudah mau tengah malam. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Orang yang ngomong tadi itu adalah orangnya Amin Rais, orang PAN. Yang memang sudah dipastikan Mas Bro, mereka ini partai anti nasionalis, para pembenci Jokowi, para pembenci keluarga Soekarno, para pembenci PDIP, para pembenci Soekarno. Wajar dia ngomong seperti itu. Karena memang junjungannya Amin Rais ini adalah tokoh pengacau yang suka bikin ribet, yang suka bikin ribut, yang mengacaukan tatanan yang sudah bagus, yang mengacaukan keadaan yang asalnya tenang. Di tangan Amin Rais inilah reformasi berjalan terpincang-pincang. Karena si Amin Rais ini bermain dengan sangat licik, dengan sangat picik, dengan sangat munafik. Kalau oleh para netizen, Amin Rais ini disebut Sengkuni. Sengkuni ini kalau di Islam itu dajjal, atau sering saya katakan manusia setan, atau manusia iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang akan terus-menerus bikin kejahatan, dan kejahatan. Salah satu sifat dajjal adalah dia kalau membawa api, sesungguhnya adalah air. Tetapi kalau dia membawa air, sesungguhnya dia akan memberikan api. Artinya, Dajjal ini orang-orang yang pandai bersilat lidah, pandai bersandiwara, pandai merangkai kata. Seolah-olah apa yang dikatakan mereka ini benar. Padahal sesungguhnya adalah sebuah kesesatan. Mereka ingin negara ini acak-acakan, mereka ingin negara ini amburadul. Ketika negara acak-acakan amburadul, maka mereka akan mengambil alih, berkuasa sesuai yang mereka inginkan. Nah, pengikut Amin Rais ini seperti itu sama. Pandai bersilat lidah, pandai bersandiwara, pandai merangkai kata. Junjungannya dulu seperti itu. Busuk, munafik. Maka pengikutnya pun sekarang PAN, pengikut Amin Naas, pengikut Amin Nora, atau PAS, pengikut Amin Sengkuni. Ya seperti itu, memutarbalikkan fakta. Coba bayangkan, kalau kalian perhatikan dari ucapan terakhir, dia mengatakan bahwa ulama umat Islam tidak bisa pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pasti tahu apa yang dimaksud ulama umat Islam yang tak bisa pulang. Ayo, siapa? Ibu, tahu siapa yang dimaksud? Ulama umat Islam yang tidak bisa pulang. Bapak-bapak pasti tahu apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud. Ulama umat Islam yang tak bisa pulang. Akang-akang, teteh-teteh pasti tahu apa yang dimaksud. Ulama umat Islam yang tidak bisa pulang. Ya, dia adalah Habib Rizik Syihab. Bayangkan Mas Bro, Rizik Syihab ini imam besarnya FPI. Kok goblok banget gitu loh. Kok zolim banget. Kok bodoh banget. Dalam forum ILC. Forum yang ditonton oleh jutaan orang. Seorang anak buahnya Amin Rais mengadakan dusta yang nyata. Dengan menyebutkan kalau Rizik Syihab ini adalah ulamanya umat Islam. Bukan Mas Bro.
Rizik Syihab bukan ulamanya umat Islam yang jumlahnya 80%. Bukan. Dia itu imam besarnya FPI. Bukan imam besarnya umat Islam. Tetapi si bajingan ini, yang terkatak, yang terkitik, yang terketek, yang terkotok, dengan seenaknya ngomong kalau Rizik Syihab ini adalah ulamanya umat Islam. Kita umat Islam kebanyakan tidak akan pernah mengakui Rizik Syihab ini sebagai ulama. Kenapa demikian? Karena dia ini bukan seorang ulama. Dia ini pantasnya itu sebagai pengacau. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Salah seorang yang dari 2016 hingga saat ini kerjaannya cuma merusak hati rakyat Indonesia. Merusak pikiran rakyat Indonesia. Merusak lisan rakyat Indonesia. Bahkan merusak perbuatan atau akhlak rakyat Indonesia. Khususnya umat Islam. Hatinya memang busuk, Mas Bro. Lisannya busuk. Perbuatannya busuk. Pemikirannya busuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Selalu menebarkan kejahatan. Dia ini nggak pantas disebut ulama. Kami, umat Islam kebanyakan, tidak akan pernah mau mengakui Rizik Syihab sebagai ulama. Sejak kapan Rizik Syihab jadi ulama? Emang apa yang sudah dilakukan Rizik Syihab selama ini? Buat umat Islam? Tidak ada. Dia bukan guru kami. Dia itu gurunya orang-orang FPI. Gurunya orang-orang khilafah. Yang katanya jumlahnya 13 juta. Padahal cuma ribuan orang. Catat itu, bro. Rizik Syihab bukan imam besar umat Islam. Rizik Syihab bukan ulama umat Islam. Rizik Syihab tak lebih sebagai pecundang, penjahat, pelacur politik yang memang dibayar untuk melakukan kekacauan, untuk melakukan provokasi, bikin chaos. Kita semua sudah tahu siapa yang membayar Rizik Syihab ini. Ada 4 kelompok. Cendana, Cikeas, Kala, Bakri. Sedih saya. Saya sampai ketawa-ketawa melihat, mendengar kalau Rizik Syihab ini katanya ulamanya umat Islam. Dasar bajingan yang ngomongnya. Sejak kapan Rizik Syihab jadi ulama umat Islam? Dia itu lari dari masalah hukum yang menyerat dia. Dia itu berbuat kebodohan dan kezoliman kepada rakyat Indonesia. Ceramah-ceramahnya sangat provokatif. Sehingga ketika hukum ditegakkan, dia lari tunggang langgang mengasingkan diri. Ini kan pengecut, Mas Bro. Pengecut. Lebih gentle si Sugiknur daripada Rizik Syihab. Si Sugiknur itu berani mempertanggungjawabkan apa yang diomongkannya. Apa yang sudah diperbuatnya. Lah Rizik Syihab malah kabur, tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkannya. Apa yang sudah diomongkannya. Orang pengecut begini kok disebut ulama. Ulama itu Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan warisan, yaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran dijadikan sebuah warisan, maka seorang ulama mempunyai hati yang Qurani, mempunyai pemikiran yang Qurani, mempunyai lisan yang Qurani, mempunyai akhlak yang Qurani. Sementara Rizik Syihab jauh dari Quran. Hatinya kayak setan, pemikirannya kayak setan, lisannya kayak setan, perbuatannya kayak setan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sekali lagi, Rizik Syihab bukan ulamanya umat Islam yang 80%. Tapi Rizik Syihab adalah ulamanya orang-orang khilafah, orang-orang HTI, orang-orang FPI, orang-orang PKS, orang-orang PAN. Bukan 80%. Rizik Syihab ini ulamanya orang-orang khilafah yang katanya 13 juta, padahal cuma ratusan ribu orang. Paling banyak cuma 3.000 atau 5.000. Saya kadang sampai jengkel. Mereka-mereka ini selalu mengatasnamakan umat Islam. Kenapa mereka ini selalu mengatasnamakan umat Islam? Padahal umat Islam itu kan sangat banyak. Di Amerika ada umat Islam.
Di Malaysia ada umat Islam, di Australia ada umat Islam, di banyak negara ada umat Islam. Tapi mereka ini selalu mengklaim, selalu melakukan propaganda, selalu melakukan kebohongan, hanya demi meraih simpati. Ya sudah, para bajingan seperti ini, para bajingan yang seperti ini, kata Allah, ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat kalian, hei, para bajingan yang terkatak, terkitik, terketek, dan terkotok. Lucunya dalam omongan tersebut, dikatakan bahwa ketika agamanya dinistakan, berarti ini kepada Ahok. Ahok ini tidak menistakan agama, Bung. Saya sudah tantang berapa kali kepada A'agim, Uwas, Uwah, Rizik Sihab, dan kawan-kawan. Saya berani buktikan kalau Ahok itu tidak menistakan agama. Saya berani buktikan kalau Ahok itu tidak menistakan agama. Justru yang menistakan agama ini, orang-orang seperti Rizik Sihab. Dia ini penista agama yang sesungguhnya. Orang-orang seperti A'agim, dia ini penista agama yang sesungguhnya. Orang seperti Uwas, dia ini penista agama yang sesungguhnya. Orang seperti Uwah, dia ini penista agama yang sesungguhnya. Orang seperti Tengku Zulkarnain, dia ini adalah penista agama yang sesungguhnya. Orang seperti Maher, dia ini penista agama yang sesungguhnya. Orang seperti Sugik Nur, dia ini adalah penista agama yang sesungguhnya. Orang-orang HTI, EPI, PKS, mereka ini penista agama yang sesungguhnya. Orang-orang PAN, yang kelakuannya persis Amin Rais, mereka-mereka ini penista agama yang sesungguhnya. Amin Rais, mereka-mereka ini penista agama yang sesungguhnya. Grup Cikeas, grup Bakri, grup Cendana, grup Kala. Mereka ini para pendusta agama yang sesungguhnya. Kenapa? Karena menjadikan agama sebagai alat politik. Menjadikan agama sebagai alat fitnah. Menjadikan agama sebagai alat gibah. Menjadikan agama sebagai alat kebohongan. Menjadikan agama sebagai alat kebodohan. Membodohi umat. Ini. Orang-orang kayak gini. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Para penjual agama yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka-mereka ini orang-orang munafik yang hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sayang, Allah tahu. Allah balas tipuan mereka. Ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat mereka. Allah menghancurkan mereka. Kita sekarang sudah lihat. Jangan jauh-jauh. Waktu Pilpres kemarin, mereka begitu sombong akan memenangkan Pilpres. Tetapi, alhamdulillahi rabbil alamin, segala kesombongan itu hanya milik Allah. Allah kalahkan mereka. Allah hancurkan mereka. Kun payakun, kalau Allah mau terjadi, maka terjadilah. Allah membuktikan ucapannya, innallaha ma'as sabirin. Jokowi yang sabar ketika difitnah. Jokowi yang sabar ketika digibah. Jokowi yang sabar ketika dihancurkan. Jokowi yang sabar ketika nama baiknya diacak-acak. Allah beserta Jokowi. Allah menghancurkan semua musuh Jokowi dan mengalahkan jagoan mereka. Ini bukti. Ini bukti yang tidak bisa dibantah. Jadi Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bajingan memang seperti itu. Selalu mengklaim, dan mengklaim. Klaim ini merupakan kedustaan yang nyata untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka punya niat busuk, maka mereka terus-menerus menebar kebusukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.